Bagaimana caranya agar skripsi kamu cepat di ACC pembimbing? Ini pertanyaan klasik tapi selalu menarik dibahas. Nih, saya kasih tahu tipsnya ya. Kamu pasti paham dong bahwa pembimbing itu kan dosen ya. Dosen itu juga punya penelitian, ya nggak? Punya karya-karya ilmiah yang dihasilkan sebagai dosen. Nah, karena kamu itu adalah mahasiswa yang di bawah bimbingan beliau, jadi saya mengasumsikan topik-topiknya sesuai dengan topik-topik penelitian dan publikasi yang beliau lakukan atau beliau publikasikan. Caranya sekarang adalah kamu baca, pelajari publikasi-publikasi yang ditulis oleh dosen pembimbing kamu. Nah, enak kan? Biasanya dosen pembimbing kamu juga sudah bilang, coba kamu baca tulisan saya. Kamu boleh citasi tulisan saya yang ini, tolong ya. Kamu baca, kemudian kamu kutip bagian mana yang cocok dengan skripsi kamu bisa citasi. Nah, penting gitu. Kenapa? Karena ada kepentingan dua belah pihak di sini. Yang pertama tentu kepentingan dosen. Kalau dosen itu karya-karyanya disitasi oleh semakin banyak karya-karya ilmiah yang lain, ya, atau dari publikasi ilmiahnya itu disitasi oleh skripsi kamu, tesis atau disertasi kamu, itu ilmunya makin bermanfaat. Jadi publikasinya juga makin naik nanti apa impactnya gitu. Apalagi kalau misalnya kamu membuat artikel ilmiah deskripsi kamu itu, dan artikel ilmiah kamu itu diterbitkan nanti baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Apalagi kalau jurnal internasional bereputasi ya, wah itu nanti H-index ya, H-indexnya dosen akan meningkat juga dengan bertambahnya citasi dari kamu. Nah, jadi penting ya, paham ya. Nah, keuntungan yang kedua, tadi kan keuntungan dari sisi dosen. Yang kedua adalah keuntungan dari sisi kamu sendiri. Keuntungan dari sisi mahasiswa itu mendapatkan ilmu-ilmu yang terdepan gitulah, yang paling maju dari hasil penelitian dari dosen kamu. Nah, dan akan lebih mudah di ACC. Kenapa? Karena ya kamu ngikutin hasil-hasil penelitian atau mungkin melengkapi bahkan hasil penelitian dari dosen kamu. Wah, hebat kan? Nah, membantu juga dosen kamu juga gitu. Dan pemikirannya udah sama antara kamu dan dosen kamu, pembimbing kamu. Jadi enak kan? Nah, dua kepentingan ini, kepentingannya saling menguntungkan kan? Dosennya nanti kalau ngambil artikel ilmiahnya disitasi sama kamu dan artikel kamu diterbitkan, maka impactnya makin tinggi ya, atau bahkan nanti juga akan meningkatkan H-index dari dosen itu. Wah, dapat keuntungan juga. Kamu udah pasti karena ilmunya baru dan nggak bakal banyak cincong lah dosen kamu itu, karena kamu mengutip banyak dari karya-karya dosen kamu ya. Tentu ya, mengutip itu ya tentu ada citasinya, bukan semua dikutip di kopas-kopas ya. Nah, ini adalah satu tips ya, tips yang mungkin nggak banyak tahu gitu. Nah, sekarang nih gini, Prof, gimana kalau misalnya dosen saya nggak punya publikasi? Nah, ini juga menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Kamu perhatikan, dosen ya akan merekomendasikan bacaan-bacaan atau artikel-artikel tertentu yang bisa kamu gunakan. Ya, ini kamu perhatikan saja. Misal dengan topik tertentu yang menjadi keahlian dosen itu, tapi dosen itu belum banyak publikasinya atau mungkin publikasinya nggak pas dengan topik penelitian kamu, coba kamu dengarkan atau kamu minta rekomendasi dari dosen kamu. Nah, kalau minta rekomendasi dari dosen kamu, udah pasti ini juga seiring dengan pemikiran dari dosen kamu. Ingat nih, seiring atau sama, searah dengan pemikiran dosen kamu. Nah, jadi artikelnya udah pas, topiknya udah pas gitu. Walaupun bukan publikasi karya dosen kamu sendiri. Bisa juga itu karya kolega dosen yang lain ya. Atau karya orang lain, mungkin juga dari peneliti internasional gitu ya, atau nasional yang lain. Tapi memang paper-paper itu pernah dibaca atau menjadi bagian dari bahan ajar dari dosen kamu. Nah, mestinya kamu udah bisa paham deh ya, gimana kalau gimana agar skripsi kamu cepat di ACC, mengikuti publikasi-publikasi dosen, pembimbing, atau rekomendasi artikel-artikel ilmiah dari dosen kamu. Sukses ya!
Kalau kamu ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oh iya, dan ingat ya, saya ada super thanks ya. Ada di bawah video ini ada, kalau kamu support saya terus bisa berkarya, silahkan kamu klik di situ dan kamu bisa berikan donasi sesuai dengan kemampuan kamu ya. Sukses buat kamu semua, dan saya ingin berharap kamu bisa menjadi seorang sarjana yang hebat, mumpuni ya, dan sukses dalam kehidupan karir kamu ke depan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video saya yang lain.